Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertidaksamaan kuadrat. Untuk bentuknya adalah seperti ini, AX kuadrat ditambah BX plus C. Namanya pertidaksamaan, maka tandanya lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 0. Dari sini kita nanti akan peroleh nilai dari D, yang mana D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4 kali A kali C. Yang mana D itu kalau nanti hasilnya sama dengan 0, maka ini akan mempunyai dua akar yang kembar, yaitu akar yang sama, yaitu X1 sama dengan X2. Dalam istilah lain, maka ini menyinggung sumbu X. Kemudian kalau D-nya lebih besar dari 0, maka dia dikatakan memotong sumbu X sehingga X1 tidak sama dengan X2, alias mempunyai dua akar real yang berbeda. Dan kalau D-nya kurang dari 0, maka dikatakan tidak mempunyai akar real atau tidak memotong sumbu X sehingga tidak mempunyai titik potong tentunya. Kemudian ini difaktorkan untuk mencari X1 X2 nya, atau bisa kita gunakan rumus ini min B plus minus akar D, yang mana D itu ini per 2A. Contoh nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari ini lebih besar sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan saja seperti ini. Dari mana ini? Dari sini. Min 5 dibagi 1, min 5, min 5 dibagi min 1, 5. Kemudian ini ditambah ini hasilnya ini, ditambah ini hasilnya ini. Kita pilih yang sesuai dengan yang di tengah ini, yaitu min 4. Berarti ini 1 min 5, 1 min 5. Boleh juga ditukar, depannya 1, belakang min 5. Kemudian ini menjadi 5, dipindah ruas, ini pindah ruas jadi min 1. Jadi kembalikan dari ini ya, 1 jadi min 1, min 5 jadi 5. Perhatikan ini, sesuaikan dengan ini. Seandainya ini 4, maka pilihannya yang bawah ini tentu. Kemudian min 1 dan 5 kita taruh di garis bilangan, jangan ketukar, sebelah kiri yang kecil, sebelah kanan yang besar. Di antara min 1 dan 5 di sini tentu ada 0. 0 kita ujikan ke sini. 0, 0, min 5 lebih besar dari 0. Tentu ini min 5 lebih besar dari 0 adalah sesuatu yang salah. Berarti di sini salah, tentu sampingnya benar. Ini sampingnya juga benar. Tentu yang benar kita arsir ke sana, ini ke sana kita arsir menggunakan sama dengan tertutup. Berarti ini lebih kecil sama dengan min 1. Ini lebih besar sama dengan min 5 menggunakan atau. Nomor 2, gambarlah daerah penyelesaian atau daerah solusi atau daerah benar atau daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, min Y dipindah ruas jadi plus Y seperti ini. Nah, jadi soalnya ini dengan ini pada hakikatnya sama saja. Kalau dibalik seperti ini, tetap mulutnya menghadap Y. Ini mulutnya menghadap Y. Jadi ini dengan ini sama, dengan ini pun ketiga-tiganya sama. Lalu kalau depan X kuadratnya tidak 0, tidak 1, di sini 3 ya. 3, ini 3, ini 3, ini 3. Misalkan ini 2, 2, 2, 2. Nah, ini 3. Kemudian 3 kali min 2, min 6. Min 6 kita faktorkan seperti ini. Min 6 bagi 1, min 6 dibagi min 1, 6 dibagi 2, min 3, min 6 dibagi min 2, 3. Kemudian ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kita pilih yang sama dengan yang tengah. Yang tengah adalah 1x. 1 berarti 1, maka kita pilih yang ini min 2 dan 3. Min 2, 3. Kemudian kita pilih yang semuanya bisa dibagi 3, baik depan maupun belakang. Ini yang depan bisa, namun yang belakang kan tidak bisa. Kalau yang ini depan maupun belakang bisa dibagi 3. Ini semuanya kita bagi 3, bagi 3. Ini bagi 3 jadi X, bagi 3 jadi 1. Jadi difaktorkannya seperti ini. Kalau kalian tidak bisa memfaktorkan, gunakan rumus yang di atas tadi. Kita gunakan rumus ini kalau kalian tidak bisa memfaktorkan. Dari sini ketemu 2/3, dari sini ketemu min 1. Kemudian untuk mencari Y-nya tentu Y-nya 0, karena kan di sini Y-nya tadi 0 ya. Ini tadi kita anggap Y-nya 0 sehingga difaktorkan seperti ini.
Nah, sehingga 2/3,0 di sini, kemudian min 1,0 seperti ini. Nah, seperti ini grafiknya. Lalu titik 0,0 di sini kita ujikan ke soalnya, bisa ke sini, atau ke yang sebelumnya. Sini juga sama, pada hakikatnya mereka bertiga sama. 0,0 x-nya 0, y-nya 0, 0, 0, 0, min 2. Min 2 lebih kecil dari 0. Min 2 lebih kecil dari 0 tentu benar ya, maka di sini yang di dalam sini kita arsir. Nah, ini penyelesaiannya. Nomor 3 ini adalah grafik dari ini, memotong sumbu X di 2 titik, maka dicari nilai dari P. Tampak di sini dia terbuka ke atas, maka tentu P-nya nanti adalah lebih besar dari 0. Terbuka ke atas berarti A-nya lebih besar dari 0, sehingga A-nya dalam hal ini adalah P, berarti P lebih besar dari 0. Dan di sini memotong sumbu X di 2 titik, sehingga D-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena dia berpotongan di sumbu X ada 2, yaitu 2 titik yang berbeda, atau istilahnya mempunyai 2 akar real yang berbeda. D-nya lebih besar dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ini B-nya berarti min 4 kuadrat min 4 kali A kali C. Ini C-nya. Kemudian ini tinggal kita jabarkan saja hasilnya. Ini dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian ini saya bagi dengan min 4, dibagi min 4, ini jadi plus, ini jadi min, ini jadi min, tandanya berbalik. Kenapa? Karena dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian ini kita faktorkan jadi seperti ini hasilnya 4, ini min 1, 4 dan min 1 ditaruh di garis bilangan, ini min 1, ini 4, jangan sampai kebalik. Di antara min 1 dan 4 ada titik 0, P sama dengan 0, kita uji ke sini, 0, 0, min 4 lebih kecil dari 0 adalah benar, berarti di sini 0 ini benar, maka diarsir yang benar. Diarsir di antara min 1 sampai 4 tidak ada sama dengan, maka ini terbuka. Kemudian ditaruh di garis bilangan di sini, min 1, 0, 4. Ini kita tarik ke sini, ini lebih besar dari 0 dari syarat sebelumnya tadi. Yang ini tadi P lebih besar dari 0, ini ke kanan, yang kena arsiran 2 kali tentunya di sini. Sehingga ini adalah 0 sampai 4 solusinya. Sehingga ini sebagai jawaban dari soal ini. Nomor 4 soalnya seperti ini, dicari nilai A. Ini dalam bahasa lainnya adalah definite positif X ini. Definite positif itu bahasa lainnya adalah selalu positif, karena dia nggak pernah negatif, selalu positif di atas sumbu X. Nah, seperti ini. Tentu tampak dari sini ada 2 syarat. Syarat pertama dia terbuka ke atas, tentu A-nya ini lebih besar dari 0. Jelas ini 2 lebih besar dari 0, sudah lolos syarat pertama. Kemudian ini tampak di sini tidak memotong sumbu X. Karena tidak memotong sumbu X atau tidak mempunyai akar real, maka D-nya kurang dari 0. Syaratnya ada 2 ini. Syarat pertama, A lebih besar dari 0, A-nya 2 lebih besar dari 0, sudah terpenuhi. Tinggal kita uji aja syarat yang kedua, D kurang dari 0. D-nya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini C-nya. Kemudian kita jabarkan saja, yang lebih kecil dari 0. Kita jabarkan, ini jadi seperti ini. Kemudian ini kita faktorkan, tidak bisa, kita cari D-nya, kita cari D dari ini, B kuadrat min 4 kali A, hanya 1, C-nya adalah min 80. Nah, seperti ini kita hitung 384, D-nya 384 itu adalah 4 kali 6, berarti akarnya ini 8 akar 6. 8 akar 6, kita hitung di sini A12 nya adalah min B plus minus akar D dari sini tadi per 2A. Nah, kita bagi 2, jadi seperti ini. A1 dan A2, ini anggap A1 ini A2, tentu yang A1 yang lebih kecil dikurangi di sebelah kiri, yang lebih besar di sebelah kanan ditambah. Ditambah seperti ini.
kemudian di antara ini dan ini adalah ada angka 0. Kenapa? Karena ini dengan ini kan besar yang belakang ya, berarti ini tentu ini positif, ini negatif. Tentu di antara bilangan positif dan negatif ada 0. Uji A sama dengan 0 ke sininya. Nah, ini hanya 0, hanya 0, min 80 lebih kecil dari 0. Tentu ini adalah benar, berarti yang di sini benar. Nah, kita arsir yang benar di tengah-tengahnya, tinggal kita beri panah seperti ini saja, tandanya lebih kecil, lebih kecil. Lalu kalau definit negatif itu istilahnya selalu negatif. Nah, kalau digambarkan adalah seperti ini efeknya, selalu lebih kecil dari 0. Tampak dari sini, pertama ada syarat pertama menghadap ke bawah, berarti A-nya nanti lebih kecil dari 0 dan tidak memotong sumbu X, D-nya kurang dari 0. Jadi baik definit positif maupun negatif, syarat keduanya sama, yaitu D-nya kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.